Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aqua Mumtaz. Ya. Sebelumnya mungkin gue posting mengenai cana, ya nggak ada konten seperti ini. Ya karena memang awalnya sih tujuan melihara cana itu selain ingin mengetahui ilmunya, ya ingin mengetahui semuanya tentang yang unik-unik, ya awalnya ada niat juga untuk jualan, ya apalagi awal-awal gua melihara cana itu ketika awal masa pandemi, ya awal mulai diminta untuk kerja dari rumah, ya kemudian sampai selang-seling kerja, kemudian di sekolah, kemudian kerja di rumah dan sebagainya. Ya akhirnya satu persatu gua ngelengkapin perlengkapan seperti ini. Ya. Oke, ya itu sedikit pembukaan, ya ikan cana ya. Awalnya gue tertarik itu ngelihat postingan dan ngelihat ini kok ikan bagus banget, ya ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, hijau juga ada yang campur-campur, ya ada yang pelangi seperti beleheri dan sebagainya. Nah, itu satu hal yang membuat beberapa orang itu tertarik memelihara cana. Ya, masih ada hal yang lain, ya. Dia juga kayak ikan cupang, ya. Kayak ikan cupang bisa flaring, bisa mode tarung. Ya, kalau lagi flaring itu keren banget deh. Pokoknya yang tadinya badannya biasa-biasa aja kemudian menimbulkan tampilan yang sangar, ya warnanya keluar dan sebagainya. Ya kemudian ada juga kelebihan lain selain dia bisa flaring kemudian warna-warni, ya dia juga bisa diprogres, ya kayak ikan arwana, ya kalau ikan arwana kan bisa diprogres, ya kemudian ikan-ikan yang lain, burung dan sebagainya bisa diprogres. Nah cana ini bisa diprogres, terutama cana maru, ya cana maru ini bisa diprogres mulai dari tidak berwarna sampai berwarna. Ya, kemudian yang terakhir di antara kelebihannya itu minim perawatan, ya justru dikuasain semakin bagus, semakin nggak dikasih makan semakin bagus. Ya ini baru sebagian di sini ikan cana akuariumnya, ya di depan masih ada lagi, ya masih ada beberapa lagi. Ya lumayan banyak, ya di depan ada 2 akuarium besar, di halaman ada 2 akuarium besar, ada 3 akuarium kecil, di sini ada beberapa akuarium, ya dan gue sanggup ngurusnya. Ya biasanya kalau misalkan gue melihara predator lain, dia itu nggak sanggup apalagi dipakan, ya. Nah itu dia beberapa kelebihan. Banyak pecinta cupang, pecinta burung, pecinta reptil, ya bahkan tetangga gue sendiri yang tadinya biasa main reptil, akhirnya main cana. Ya. Oke, itu pembukaan kedua. Ya. Oke, yang terakhir, yang intinya, ya yang bakalan gue bahas adalah mengenai cana draft, draft cana. Ya, apa itu draft cana? Ya, draft cana itu cana yang nggak gede-gede, ya
ada Bleheri, ada Pulcra, ada Asiatica, kemudian ada Andrao yang paling kecil dan sebagainya. Ya, apa yang gue bahas mengenai dwarf Chana? Yang gue bahas mengenai dwarf Chana adalah cara pemeliharaannya. Ya, oke, kita lihat saja salah satu penampakannya. Nah, ya. Oke, seperti yang gue bilang ya, bahwasanya Chana itu minim perawatan ya. Chana itu minim perawatan, dia tidak memerlukan perawatan yang sulit ya. Jadi tapi ada juga tata caranya ya, nggak sembarangan begitu aja kita melihara Chana ya. Intinya dalam memelihara hewan semuanya ya, kita berusaha menyesuaikan ya tempat pemeliharaan dengan habitat aslinya ya. Ada beberapa poin ya dalam memelihara Andrao Chana. Dalam hal ini yang kalian lihat adalah Andrao ya. Andrao ini maksimal size-nya 15 cm aja. Ini posisi udah di 12 ya, dikit lagi mencapai maksimal size-nya ya. Ini lagi diomongin, diem aja dia ya. Oke, ada beberapa hal ya. Kalau gue cuman ngambil intinya, yang paling penting adalah 3 hal ya. 3 hal penting dalam memelihara dwarf Chana ya. Dalam hal ini contohnya adalah Chana Andrao ya. Yang pertama adalah airnya harus bersih. Nah, nih kalian lihat nih ya. Kalau misalkan kalau misalkan maru mungkin agak keruh ya. Biasanya orang-orang melihara ya, ada juga yang bening ya. Tapi dwarf Chana ini lebih baik airnya bening seperti ini ya. Di belakang itu ada filternya ya, berupa biofoam ya, cukup besar ya. Ini karena dia lingkungan aslinya itu air bersih ya, bersih juga bersih sehat ya. Kemudian yang poin kedua ya adalah pH normal ya. pH normal 6 sampai 7 ya. Kalian bisa ngecek pH ya. Kalau misalkan mau murah, beli di toko kimia ada namanya pH meter ya. Ada yang bentuknya kertas, ada juga yang bentuknya seperti termometer ya, yang digital ya. Silakan kalian pilih itu sesekali aja ya, atau sampai kalian paham jenis air yang kalian pakai itu adalah air yang bersuhu ber-pH normal ya. Oke, itu yang kedua ya. Sekarang yang terakhir adalah ya, suhunya dingin. Nah, ini dia ya. Terutama dwarf Chana yang hasil tangkapan alam ya. Terutama dwarf Chana yang hasil tangkapan alam ya. Nah, ini contohnya di sini ada 2 ekor Andrao hasil tangkapan alam. Nah, ini karena dia butuh suhu dingin, maka di sini saya memakai, nah ini dia nih ya, Fan Aquascape ya. Ini akan membuat ikan kalian nyaman ya, karena suhunya sama dengan menyesuaikan, atau kalau sama mungkin tidak ya, hanya ini aja menyesuaikan dengan suhu aslinya ya. Jadi insya Allah gue pernah punya pengalaman menarik ya. Ketika itu gue melihara Pulcra ya, melihara Pulcra dwarf Chana yang suhunya dingin. Itu dia di air gesek-gesek terus ya. Nah, gesek-gesek terus, nggak nyaman ya. Kayak semacam ikan-ikan biasa terkena white spot ya. Itu udah pakai heater, kemudian ya dibuat senyaman mungkin, itu tetap ya pakai garam ikan dan sebagainya ya. Akhirnya
gua temuin artikel bahwasannya dia itu berikan bersuhu dingin, akhirnya dipakein kipas aquascape. Ya, setelah dipakai kipas aquascape ini apa namanya, si pulkra ini nggak lagi gesek-gesek badan, malah dia ceria ya, naik turun berenang ke sana kemari. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu dia beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi ada yang pertama dia itu air bersih ya, kemudian yang kedua pH-nya normal 6 sampai 7. Kemudian yang ketiga ya, dia itu kalau bisa dingin ya, terutama yang apa namanya, WC ya, yang tangkapan alam ya, yang wild caught ya. Kalau misalkan yang captive breed ya, ini ya, seperti pulkra ini dia nggak pakai kipas, nggak apa-apa ya. Nah, ini barengannya dia sama YS di sampingnya ya. Kalau misalkan dikasih kipas, kasihan YS-nya. Tapi kalau misalkan nggak dikasih kipas, apa namanya, pulkra CB-nya nggak apa ya, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu apa namanya, penjelasan mengenai memelihara Channa Dwarf ala Aqua Mumtaz ya. Nah, ini gue belum begitu lama melihara Channa ya. Kalau misalkan ada hal yang salah, boleh dikoreksi di komen di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.